Jadi menyingkirkan gangguan di jalan, bukan membuat gangguan, tapi menyingkirkan. Oke. Konsepnya apa tadi ini? Fa amma man sakulat mawazinu. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, bisa amalan kecil tapi timbangannya berat. Ibu-ibu yang hadir kita sama kita ini, ada nggak saling mendoakan? Muslim muslimat ya. Bertetangga dengan sebelah, ya Allah, ini tetangga saya ini, ya Allah, tolong sehat-sehat badannya, mudahkan rezekinya, ya Allah. Anak-anaknya jadikan anak-anak soleh dan soleha gitu. Nyamankan rumahnya. Ada? Apa bareknya di mana? Data kanan. Kalau mau kanan kini ya mau. Nah, oke. Jadi kata Rasulullah, da'watul mar'i muslim, doanya seorang muslim li akhihi, ya. Doa seorang muslim untuk saudaranya ghaibi, diam-diam, mustajabah. Diam-diam dia, tidak perlu ibu tagak dia mau ke rumah tetangga. Kalau tagak mau ke tetangga bawa bunti aja. Doakan tetangga-tetangga. Ya kan? Sehatnya selalu, nyamannya, sakinah, mawaddah, tanpa dia ketahui. Bizahril ghaibi, tanpa dia ketahui, tidak perlu lo agak tahu. Atau ibu tadi lampu doaan mah bu, tidak perlu. Saya punya buku, judulnya kalau diterjemahkan itu Muhammad Sang Inspirator. Pengarangnya Abdullah Al-Qarni. Warna bukunya putih tapi tulisannya agak kuning. Bisa dicek di internet itu. Satu yang menyebabkan Umar semeringah itu. Semeringah artinya sanang tekanang-kanang di Umar itu apa? Ketika Umar pergi haji tahun ke-9, dulu kan Umar lebih dulu haji daripada Rasulullah. Rasulullah kan tahun ke-10. Makanya setelah haji tidak lama setelah itu Nabi wafat kan. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Ya Umar, nanti kalau engkau haji, doakan saya ya Umar. Sampai menangi Umar. Menangi itu ya begitu Nabi. Siapa yang lebih afdol doanya, yang lebih mustajab doanya daripada Rasulullah? Ternyata Rasulullah minta kepada Umar. Ya Umar, nanti doakan saya di Makkah ya, waktu haji ya. Itu jadi kenangan betul Umar itu. Itu yang menyebabkan seorang Nabi pun minta didoakan. Iya kan? Dia minta ustaz tuh, dia minta doa ya. Bila bu kapai umrah itu, oh iyalah, tidak perlu doa mu ibu. Doa awak lah perlu pak. Doa ibu-ibu di situ tuh. Iya kan? Artinya apa tuh? Doa siapapun mustajab pak. Ternyata ketika dia mendoakan tadi, malaikat ya di sisinya, di sisi itu bukan di kepalanya ya. Ada malaikat di situ. Lalu malaikat tadi itu mendoakan apa yang kita doakan. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk tetanggamu. Kecek malaikat untuk inyo yojo tetangganya yojo. Ya Allah, selamatkan tetanggamu jo anak-anaknya. Kecek Allah, kecek malaikat, ya Allah, selamatkan tetangganya, selamatkan juga dia dan anak-anaknya. Jadi tidak perlu ibu tagaklah dekat pintu orang, dah, ya kan? Doakan saja ketika kita sholat malam, doakan, ya kan? Doakan ibu. Ringan kan? Kan tidak perlu ibu membayar untuk doa itu doh. Kadang awak kok tidak percaya, kadang-kadang cari ustaz tu bagi Allah amplop untuk berdoa kan? Kok amplop saya tidak ada kan? Adolisi je gitu. Ya dah. Nabi saya kan ada juga itu, kalau nanti kalian datang ke suatu apa namanya itu ya, nanti minta doa, cari
kesimpulan gitu ya. Kok ciri-ciri nanti minta doa. Jadi boleh saja Ibu. Nah, doakan di situ. Jadi doa seorang muslim kepada saudaranya yang muslim juga. Ya kan? Lalu diam-diam doanya itu mustajab. Karena di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan oleh setiap kali dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, malaikat mengaminkan dan juga mendapatkan semisal arti doa tadi juga mendoakan. Ringan? Berat? Hah? Jadi gini, Allah ingin saya beri kunci ya. Allah zalim apa tidak? Tidak. Maka Allah tidak akan pernah mengkabulkan doa orang-orang yang memohon kepada Allah untuk kezaliman kepada orang lain. Hah? Kalau dia zalim, itu urusan Allah. Umpamanya begini, orang ingin, karena dia sakit hati kepada kita umpamanya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tabraklah otonya. Allah tidak akan pernah mengabulkan doa orang itu. Ya pokoknya mau pakai drama, mau pakai sastra, mau pakai apa, yang Allah tidak akan pernah mengkabulkan doa orang yang berdoa yang zalim itu. Nah, saya ingin jelaskan itu, ya. Jadi Allah tidak akan mengkabulkan doa orang-orang yang jahat. Kalau Allah mengkabulkan, berarti Allah sama aja orang jahat. Maka itu kan. Boleh, nanti saya jelaskan. Ya. Nah, setelah penjelasannya. Kalau Allah mengkabulkan doa-doa yang buruk, berarti Allah pendukung orang-orang yang berbuat buruk. Memang Allah mendukung orang berbuat buruk. Iya kan? Oke. Kita ini kan dilarang ya. La diroro itu kan ada. Wala diror. Kita dilarang. Tidak boleh menzalimi. Tidak boleh dizalimi. Maka dari itu justru Allah akan tampil untuk menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Bukan karena doa orang. Jadi ibu-ibu mau berdoa, tidak berdoa, kalau menurut Allah sudah saatnya. Ikuti surat Al-Muzammil. Kemarin sampai di mana surat Al-Muzammil? Fasbir. Iya kan? Sampai apa kemarin? Sabarlah engkau Muhammad menghadapi matakuluna. Itu kan apa yang mereka katakan. Itu ayat berikutnya Allah katakan kami ambil alih. Jadi persoalannya kita sabar enggak? Itu. Jadi ibu mau beurah ya mato, Allah tidak akan mengkabulkan doa ibu. Kalaupun terjadi musibah kepada orang itu bukan karena mengabulkan, karena Allah menganggap dia sudah patut dihukum. Jadi tidak perlulah ibu doa buruk-buruk untuk orang. Tak perlu. Yo. Kalau Allah anggap, kalau doa buruk lalu Allah kabulkan, berarti Allah mendukung orang-orang yang jahat. Betul benar? Kalaupun terjadi hukuman kepada mereka bukanlah karena doa mereka, maka itu kita berbuat baik saja, doakan keselamatan. Makanya Rasulullah ketika dizalimi ke Taif, ya kan, Allahumma yahdi qaumi innahum la ya'lamun, ya Allah tunjuki kaumku, mereka belum tahu.
Malah Rasulullah juga mendoakan, ya Allah beri petunjuklah 2 orang Umar. Ternyata Allah beri petunjuk Umar bin Khattab. Ya kan? Amalannya ringan ya, tapi kok mulai terganjal-ganjal nih dia buatnya. Nah, mendoakan secara diam-diam. Kita ini saling mendoakan lah. Ini pondok ini doa juga lah ibu-ibu. Ya kan? Supaya nanti ya kan tetap jalan gitu ya. Nah, didoakan supaya berkah. Doa yang paling tinggi itu kan berkah. Segala itu berkah. Mau makan saja, Allahumma barik lana, berkah juga. Ada orang bersedekah, barakallahu fikum wa amwalikum. Ada yang mau nikah, barakallahu lakuma. Ya Allah berkahilah mereka berdua. Wa jam'ahuma, dan satukan mereka di berkah. Berkah ibu. Mulai hari kau ada keberkahan. Gitu ya. Diam-diam. Ternyata dia balik kepada kita, Pak. Malaikat mengaminkan, lalu engkau juga mendapatkan yang seperti. Nah, itu dia. Iya kan? Walaka. Kalamnya itu milik engkau bimisli. Seperti yang apa kita doakan. Ah, yang saya khawatirkan itu tadi. Itu yang mau khawatirkan. Ya Allah, kata bakal rumahnya, amin kecek malaikat. Nah, inyo ya Allah kecek. Akhirnya tabakal di sebelah rumah, nyuma rembas ke rumah Pak. Apalagi kok sampai lo jo anak, kan ditembak patui lah gitu. Awak ada keinyo tagak. Itu masalahnya. Orang beli oto baru sambil mangian pagi, tet, mulai angek-angek badan hari pagi baru. Pulang jam 10 malam. Mangodeh orang dalam, tet, kemuka pagar kok. Pagi masih dingin, masih nyolangek. Malam aco-aco angek. Mulai mengeluh. Bantu angse seorang dan punya oto, orang lain banyak foto dak manggaduh model iko kodok. Masih angek badannya. Sampai keluar doa. Sakit hatinya di tiap malam model itu saya. Nangka jatuh lah oto angko. Kecek malaikat. Amin. Ini ada punya oto dah. Itu tak berlaku untuknya. Kejatuh lah otonya. Hah? Tapi otonya tadi kan. Satu malam hujan labek. Labek mana hujan. Tentu tak terangah kalau senoto kau di orang sawalah. Dibuka lah pagarnya Pak. Apanya gerbangnya. Tidak pagar. Kalau pagar ada dibuka. Masuk loto kau ke garasi. Masuk ke rumah. 9:30 malam. Tadangalah di tangga sebelah anaknya menangis. Anak sebelah yang tadi tu menangis anaknya. Lah jam 10 masih menangis jo. Nyo berani kan nyopai ke sebelahnya ketuk pintu. Ibu kok menangis anak? Nah, apa masalahnya? Kiranya mencret. Bawalah ke dokter. Bahkan bawa dokter hujan labek. Nyo keluar otonya tadi. Nyo masukan ke garasi orang sampai oto sebelah, rumah sebelah. Nyo hantahan ke dokter. Naiklah anak nan sakit tadi, nan berdoa tadi manyek dia kata itu, suaminya naik lo, mentuonya naik lo situ. Ku anak mah serta wayang. Taman nuang tiba dia tu taman nuang ni bu. Ndaknya pikir leh ada dokter poinda, leh kada PUB poinda. Dah itu pikir, nanti pikirnya apa Pak? Di malau tu kau kajatuh beko kau ya. Di malau tu kau kajatuh. Karena apa doanya tadi? Karena doanya tadi nan kajatuh lah tu. Akhirnya dia teoto itu. Kan dia teoto tu kini ha, jo anak-anaknya. Anta pikir di malau tu kau kajatuh beko kau ya. Tu makanya
Tukarlah doa. Hah? Amin. Ya itu kan, bisa awak memakai. Itu ya. Bare ringan ya. Tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Tadi 800. Ternyata memang kita dimotivasi kalimat-kalimat yang baik, ya. Kalimat-kalimat yang baik. Memang demo-demo itu tidak ada dalam nomenklatur Islam, kan tidak ada ya. Cuman menyampaikan inspirasi. Di dalam negara Indonesia kan dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau menghujat, ya kan, tidak ada. Tetap juga kena dalam agama. Ya kan? Mencaci maki, membuli, apalagi konten-konten yang cari-marui. Cari-cari sih orang Minang kan di kontennya. Tetap saja kena oleh ayat, oleh hadis. Ya kan? Kita disuruh kalimat-kalimat yang baik. Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik-baik saja. Nah, qaulan ma'ruf wa maghfiratu khairum min sadaqah. Kata-kata baik saja, apalagi kalau sudah memberikan maaf, lebih baik pada sedekah. Kalau diiringi dengan menyebut-nyebut. Jadi perkataan baik itu saja sudah hebat. Iya kan? Kalau tidak bisa mengecek dan elok-elok, tersenyum dari tadi sajalah. Balik sekawal balik. Iya kan? Au liyasmut. Lebih baik diam. Nah, diam itu emas. Iya kan? Makanya ketika istrinya jo lewat jo apa tu di depan toko ame, istrinya minta balian ame. Apa tu diam saja jo. Kok diam sedadah? Bukankah diam itu adalah dapur? Lah pulang lah. Ya kan? Karena diam emas. Coba bengal sini Bapak Ibu. Ittaqun nar walau bisyakin tamrah. Peliharalah, lindungilah dirimu dari neraka walaupun satu belahan kurma. Kurma itu dibagi di bawah barang sarakah wajahnya. Kalau indah aduna kan diserahkahan, boleh. Faman lam yajid, ketika dia tidak bertemu, ya kan, cukup dengan kalimat yang baik sudah bisa mengantarkan kita ke surga. Karena pengganti tamrar tadi itu, ya kan? Jadi kita ini bisa menjaga diri kita dari sedekah separuh kurma itu sudah bisa. Kok kecil, Ustaz? Bukan masalah kecilnya, nilainya besar di sisi Allah. Berarti berat, amalannya kecil, balasannya berat. Yang kita cari kan bareknya, Bu. Kalau jo besarnya tidak masuk kan? Separuh kurmanya bisa kita tamr. Separuh. Walaupun dengan sedekah setengah kurma. Setengah kurma sih sedekah, itu nilainya luar biasa. Beratnya luar biasa. Nah, siapa yang berat timbangannya? Surga. Apalagi kalau sekilo kurma. Kan itu jadinya kan? Berarti dengan bersedekah itu bisa menghindarkan kita dari neraka. Nah, kalau tidak ada yang akan kita sedekahkan, berkata yang baik-baik saja. Kata yang baik itu akan menyebabkan kita dilindungi oleh Allah dari neraka itu.
Mulai hari kau tidak usah lagi ibu panjang-panjang bibir. Nyo semakin padek gerakannya tuh semakin hebat tuh. Apalagi kok sempat tagak-tagak duduk lah itu. Tu tangannya lah itu. Tu bibirnya, wajahnya, kepalanya, matanya bermain sadonya tuh. Begitu hebatnya cerita yang dicari Tuhan. Kalimat taibah. Ya kan? Ini okelah manusia ya. Bukankah ada satu kisah kepada hewan pun? Betul enggak? Hewan dia memberi makan minum, ya kan? Ini. Jadi ada seekor kalbu, seekor anjing kan, lama julu-julu lidahnya, mau putar-putarnya nak minum, ya kan? Lalu dia lihat oleh seorang perempuan kan, saking hausnya pak. Laman julu lidahnya ke tanah tuh menjelek-jelek. Ini hadis Bukhari Muslim loh. Diambillah air tadi itu lalu diberikannya kepada anjing. Tapi jangan salah paham loh Bapak Ibu-ibu. Itu yang pelihara saya anjing di rumah aja berzina taruh hijau anjing peliharanya. Sudah berzina lalu pagi-pagi. Terjadi minum anjing selesai masuk surga. Dah itu maksudnya itu. Ada momen-momen yang dihargai oleh Allah karena penyayangnya dia. Dosanya itu sayangnya tadi itu. Tentu maksudnya dia tidak berbuat zina lagi. Ya kan? Tak ada penjelasan gitu. Jadi meminum itu Allah ampuni dosanya. Karena ada rasa sayang terhadap makhluk Allah di dalam hati perempuan ini. Walaupun dosanya berzina. Itu yang dihargai oleh Allah rasa sayangnya Tuhan. Ada rasa kasihan, ibu tersentuh dia, ya kan? Ya kan? Itu posisinya di situ. Oke.